Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 pagi, dosen Pak Ade Mursalin. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang ekonomi order quantity. Apa itu ekonomi order quantity? Ekonomi order quantity adalah salah satu cara yang dipergunakan dalam persediaan barang perusahaan. Untuk persediaan barang perusahaan, jumlah stok yang dipesan harus sesuai dengan kebutuhan dan mesti dikelola dengan sebaik mungkin. Jumlah pembelian yang paling ekonomis atau economical order quantity sama dengan EOQ. Definisinya, jumlah setiap kali pembelian bahan yang disertai biaya minimal sama dengan juga jumlah pembelian bahan yang paling ekonomis. Perusahaan manapun pasti menghindari stok yang berlebihan karena banyak hal yang tidak terduga di kemudian hari, sehingga menyebabkan kerugian. Persediaan barang yang tidak dihitung dengan baik bukan hanya menyebabkan kerugian untuk perusahaan, namun juga menurunkan kualitas barang yang dari konsumen. Penurunan kualitas tersebut tidak bisa terjadi karena barang terlalu lama tersimpan. Unsur dalam perhitungan. Supaya suplai barang terkendali dengan baik, ada dua unsur yang dipergunakan untuk menghitung EOQ, diantaranya biaya pemesanan dan biaya tercatat. Apa itu biaya pemesanan dan biaya tercatat? Yang pertama yaitu biaya pemesanan. Biaya pemesanan memiliki dua istilah, yakni biaya setup dan biaya pembelian. Maksudnya adalah biaya pemesanan merupakan biaya tetap yang pasti keluar setiap kali barang dipesan. Untuk menentukan biaya pemesanan ini jumlahnya akan selalu sama karena tidak menggantungkan pada jumlah stok yang ada. Lebih rincinya, beberapa biaya di bawah ini merupakan contoh biaya pemesanan. Yang pertama, biaya yang digunakan untuk mempersiapkan pemesanan. Yang kedua, biaya yang digunakan untuk biaya yang dikeluarkan pada saat barang pesanan diterima. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan ketika pesanan barang sudah sampai. Ketiga, biaya di atas adalah biaya lengkap dari mulai yang belum ada bentuk fisiknya sampai barang ada di tangan konsumen. Tidak seperti biaya yang dikeluarkan pada transaksi belanja umum. Untuk transaksi penggandaan barang ini budget harus dibagi ke dalam 3 jenis pendanaan. Dan yang kedua, biaya tercatat. Berbeda dengan biaya pemesanan, untuk biaya tercatat memiliki pengertian sebagai biaya penyimpanan. Biaya ini digunakan sebagai dana untuk berbagai persediaan di gudang. Jika diaplikasikan, biaya tercatat ini bisa berupa bunga, asuransi, biaya sewa, pajak, biaya kerusakan, biaya listrik, dan berbagai biaya lainnya. Biaya tercatat dikeluarkan untuk menjamin kelanggengan dan keamanan perusahaan dalam jangka waktu lama. Seperti halnya dana asuransi dikeluarkan guna melindungi aset perusahaan, memberikan perlindungan kepada karyawan. Berbagai hal yang tidak terduga seperti kecelakaan dan musibah lainnya dapat segera ditangani dengan penanganan yang baik. Hubungan ekonomi order quantity dengan Experience Resource Planning atau ERP. Bidang keilmuan ekonomi juga memiliki istilah Experience Resource Planning atau biasa disebut sebagai ERP. ERP adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengetahui berbagai data penting secara real time. Dengan adanya ERP, otomatis sistem kerja perusahaan dalam mencari EOQ menjadi lebih mudah, lebih akurat, dan lebih cepat. Jika tak ditanya apa hubungan antara EOQ dengan ERP, maka jawabannya adalah dua hal yang saling memudahkan. EOQ membutuhkan ERP untuk mempermudah proses perhitungan. Adanya ERP jelas sangat membantu karena bisa memangkas waktu dan tenaga yang dipergunakan tanpa teknologi. Hubungan ekonomi order quantity dan supply chain management. Sementara itu, EOQ juga memiliki kaitan yang erat dengan supply chain management atau SCM. SCM adalah berbagai proses yang dilalui untuk menyediakan stok barang perusahaan. Berbagai barang yang disediakan ini merupakan barang-barang dari mulai persiapan produksi hingga suplai barang jadi kepada konsumen. Dengan adanya SCM, berbagai proses produksi barang di perusahaan dapat
terkontrol dengan baik. Diterapkannya SCM juga memiliki pengaruh penting terhadap inventaris perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi. Rumus ekonomi order quantity untuk menentukan jumlah EOQ, kita bisa melihat rumusnya. Rumus EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali I. Keterangannya, R adalah jumlah barang yang dibutuhkan, di mana jumlah valid barang dapat kamu tentukan dari persediaan barang di tahun lalu. S adalah biaya pemesanan barang yang digunakan untuk persediaan. P adalah harga barang per item. Ingat, per item bukan total yang dibeli, artinya satu per satu barang. I adalah biaya penyimpanan barang setiap unitnya. Langkah-langkah dalam menghitung EOQ. Untuk memperhitungkan EOQ ini tidak asal. Adalah berbagai langkah yang harus kita lalui. Apa saja langkah-langkah tersebut? Yang pertama, untuk menghitung EOQ kamu harus menentukan angka yang tersedia masuk ke variabel mana. Yang kedua, jangan lengah untuk memasukkan setiap angka pada variabel yang sesuai. Pastikan kamu telah memeriksa berkali-kali, karena dalam laporan keuangan satu kesalahan akan berdampak besar bagi keseluruhan laporan. Yang ketiga, kamu akan mendapatkan hasil perhitungan EOQ yang akurat hanya jika menuruti langkah-langkah di atas dengan cermat. Sekian dari saya, terima kasih.